waktu pada kegiatan dengan kelompok hari ini. Gimana kabar kalian semuanya? Apakah sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Siti Sarova, kalian dipanggil Ibu Arfa. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita berdahulu dulu supaya kegiatan kita pada hari ini bisa dilancarkan dan juga memberikan manfaat untuk kalian semua. Mungkin di sini ada yang bisa memimpin teman-teman yang kedua. Saya teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada kali ini akan kita berdoa dan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah kita ada kewajiban semuanya. Sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok atau tahu itu apa teknik sosiodrama? Belum. Ya, semuanya berarti belum pernah melakukan bimbingan kelompok. Kalau gitu teknik sosiodrama sendiri apakah ada yang tahu mungkin apa itu? Nggak tahu. Semuanya semacam drama itu bukan? Iya, betul, semacam drama. Oke, jadi kalau dari kalian belum pernah mengikuti bimbingan kelompok, mungkin dijelaskan terlebih dahulu terkait apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah upaya yang diberikan kepada klien ataupun kalian sebagai klien untuk membahas suatu permasalahan sosial. Baik itu yang mana nanti di dalamnya itu ada semacam untuk pengembangan diri kalian, kemudian di dalamnya kalian itu bisa berbagi cerita, kemudian saling berbagi pandangan, pokoknya saling melengkapi lah gitu dalam membahas permasalahan yang dalam dinamika kelompok. Nah, kemudian teknik sosiodrama sendiri itu adalah teknik yang mana nanti kalian itu akan memerankan sebuah drama dengan permasalahan sosial. Secara bisa dipahami? Oke, kemudian di dalam bimbingan kelompok ini juga ada beberapa aturan yang harus kalian taati. Yang pertama bahwasanya pada bimbingan kelompok ini mengandung beberapa asas, yaitu ada yang pertama ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan juga ada asas kerahasiaan. Apa itu asas keterbukaan? Artinya di sini kalian itu diharapkan untuk terbuka satu sama lain, jadi silakan saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan, artinya adalah kalian datang pada kegiatan hari ini itu atas dasar sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun. Kemudian yang ketiga adalah asas kerahasiaan, artinya adalah kalian di sini menjaga seluruh informasi-informasi yang sudah diberikan di sini. Jadi diharapkan bahwa kalian bisa berekspresi seluas kalian gitu dan juga dengan memanut kerahasiaan. Yang sini dipahami. Karena tadi kan ibu sudah perkenalan dan ibu juga mau lebih akrab dengan kalian, mungkin boleh kalian perkenalkan diri kalian, tapi dengan gampang ya. Jadi gamenya nanti ada gerakannya, nanti kalian menyebutkan nama kalian dengan nama yang di sebelah kanan kalian. Gerakannya adalah ini 1, 2, 3, 4. Latihan dulu. Mulai ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, pada saat giring sama giring itu nyebutin namanya. Jadi misalkan saya Alfa, nanti lanjut lagi itu terus sampai semuanya selesai. Dan bisa. Oke, kalau bisa dimulai nih bisa. Oke, mulai ya. 3, 2, 1. Saya Alfa. Gampang nih. Belum lagi ya. 3, 2, 1. Saya Alfa. Saya bisa. Dia Devi. Faiza. Clara.
Robi Sari. Udah. Tadi berarti sebelah sini namanya Selin, Salina, Edi, Faiza, Farah, Maira, Robi, Selin. Baik. Oke, kalau tadi kalian sudah perkenalan, juga ibu juga sudah kenal dengan kalian. Ya. Tahap selanjutnya adalah kita akan masuk ke tahap peralihan. Sebelum itu, ibu akan tanyakan terlebih dahulu, apakah kalian siap untuk masuk ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, kalau sudah siap, dari itu topik yang akan kita bahas pada dengan hari ini adalah tentang prokrastinasi, yang mana nanti kalian itu akan ada drama terkait judulnya adalah nanti aja deadline masih lama mana. Nah, sebelum nanti ada pembagian peran, ibu mau tahu dulu barangkali dari kalian ada yang pernah mengalami prokrastinasi. Jadi misalkan prokrastinasi itu, misalkan kalian mau mengerjakan tugas tapi kalian mau mundur-mundur, misalkan dari jam 8 kerjanya nanti jam 9, nanti jam 10, yang mana ujung-ujungnya itu tugas tersebut tidak dikerjakan. Apakah ada yang pernah merasa seperti itu? Saya sering banget tuh ketika lagi bikin tugas ternyata mau istirahat, terus pas istirahat saya lupa HP, saya malah bablas main HP terus, jadi akhirnya tugas saya ampunin aja semua. Saya juga atau saya kayak masalah dan ternyata masih lama ngapain kerjaan sekarang gitu, jadi pada akhirnya tugasnya banyak baru panik gitu. Karena kerjanya susah. Nah, itu semua tadi adalah contoh dari prokrastinasi. Nah, sebelum nanti kita masuk ke dramanya, kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu ya, supaya lebih relax gitu. Ice breathing adalah nanti ada gerakannya, kalian bisa tepuk-tepuk meja, terus nanti ada instruksinya, misalkan ibu bilang 2 apel, misalnya misalkan Faiza 2 apel, nah Faiza itu harus nyebutin sebanyak 2 apel dan mungkin teman yang lain berapa banyak apel. Bisa dipahami? Oke, coba dulu. Yuk, 3, 2, 1. Faiza 2 apel. Gampang, masih percobaan. Nah, sekarang kita lanjut ke beneran yang beneran. Yuk, konsentrasi ya semuanya ya. Oke, 3, 2, 1. Ada 5 apel. 3 apel. Mau udah apa mau lagi? Sudah. Oke. Kalau gitu kita akan nanti akan mulai sosiodrama. Sebelum itu kita akan pembagian peran dulu teksnya. Udah. Oke. Kalau gitu ibu jelasin dulu
Di sini kan ada naskah ya, nanti naskah itu ini adalah nanti aja Jajan Masih Lama. Nah, di sini itu ada beberapa peran dan juga karakternya. Kayak di sini ada Alia, itu adalah mahasiswa yang sering menunda tugas dan gampang terdistraksi. Kemudian ada Raffi, yaitu adalah mahasiswa disiplin, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian ada Dinda, teman kos yang perhatian dan juga suka mengingatkan. Kemudian ada Bagas, itu mahasiswa organisasi, tapi dia ini sering menunda juga karena terlalu banyak kegiatan. Kemudian ada yang menjadi guru lestari, yaitu dosen yang tegas namun bijaksana. Kemudian ada Supreni, dosen pembimbing akademik, yaitu suka memberi motivasi. Nah, karakter-karakter yang ada di naskah ini kalian boleh pilih sesuai dengan misalkan kalian mau mencoba jadi karakternya ini itu nggak apa-apa, boleh. Jadi pemilihan kalian itu ibu serahkan ke kalian masing-masing maunya apa gitu. Nah, tapi perlu diingat juga bahwasanya di live kami ini kan ada pemeran dan juga penonton. Jadi pemeran itu kan dari tugasnya dia yang akan memerankan tokoh tersebut, kemudian ada yang jadi penonton, artinya adalah dia itu melihat secara keseluruhan dari alur drama tersebut, dan di akhir akan diminta untuk semacam apa ya, sudut pandangan untuk pendapatnya terhadap drama tersebut. Bisa diulangi? Oke, kalau itu kita masuk ke pembagian peran yang pertama. Di sini ada Alia, itu sebagai mahasiswa yang sering menunda tugas dan gampang terdistraksi. Siapa yang mencoba menjadi Alia? Aku tidak pernah mencoba peran Alia. Oke, kalau itu yang jadi Alia, Shirley. Nah, kemudian ada tokoh yang kedua, yaitu ada Raffi, yaitu mahasiswa disiplin, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Siapa yang menjadi Raffi? Oke, terus yang ketiga yaitu sebagai Dinda. Siapa yang mau ambil peran Dinda? Saya mau jadi Dinda. Oke, kemudian sebagai Bagas siapa? Oke, kemudian ada menjadi Bu Lestari. Siapa yang menjadi Bu Lestari? Saya mau menjadi Bu Lestari. Oke, terakhir ada Bu Reni. Siapa yang menjadi Bu Reni? Oke, nah karena tadi yang pemain kan udah semua ya, di sini ada sisa 2 orang yang jadi penonton. Siapa yang menjadi penonton? Saya. Kalian. Oke, berarti Maira sama Sally. Oke, kalau tadi sudah pembagian peran, oke, kalau itu diizinkan ulangi lagi untuk mengimbangkan peran-peran yang akan kalian perankan, yaitu ada Sally sebagai Alia, kemudian ada Maulana sebagai Raffi, kemudian ada Sania sebagai Dinda, ada Nanda sebagai Bagas, kemudian ada Faiza sebagai Bu Lestari, ada Clara sebagai Bu Reni, dan 2 pengamat yaitu ada Maira dan juga Sally yang punya. Oke, selanjutnya adalah kita itu jelasan dulu alur dari drama yang nanti akan kalian laksanakan. Bahwasanya di sini ada 6 adegan. Yang pertama yaitu adegan pertama itu ada Raffi itu mengingatkan tugas kepada Alia, tapi Alia itu dia cuek saja. Kemudian ada adegan kedua itu ada Bagas yang menggunakan organisasi, Bagas sebagai organisasi. Kemudian ada adegan ketiga yaitu Dinda mengajar tugas, tapi Alia itu menolak, jadi menonton. Kemudian ada adegan Hamin 1 yang mana Alia itu panik, kemudian Bu Lestari itu menegur Alia. Kemudian ada adegan Bu Reni yang mengajarkan teknik Pomodoro kepada Alia, dan endingnya adalah Alia ini berubah menjadi rajin, dan Bagas juga ikut termasuk
Gimana? Sudah dipahami? Sudah baca naskahnya? Sudah ada Bu. Oke, baiklah kalau gitu kita mulai aja dengan instruksi gerakannya. Semuanya sudah siap kan? Siap, Bu. Oke, kalau gitu yuk kita setting. Oke, adegan 1. Mahasiswa duduk santai menunggu dosen datang. Kalian udah pada tugas makalah dan kerjaan belum? Bukan dikumpulin ya. Aduh, Ralf, masih minggu depan. Nanti aja deh, hari ini leha-leha dulu. Ya, kenal. Kita bisa aja loh diberikan presentasi. Nanti numpuk. Wah, kayak juga ya. Mana belum mulai juga. Semalam juga dapat organisasi kelasnya itu pula. Waduh, jangan kemarin ya, banyak sekarang tugas organisasi Kalian mengalihkan perhatian sampai sibuk membuka media sosial. Kemudian, Bu Lestari masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik. Minggu kemarin itu sudah saya kasih tugas bikin makalah kan ya? Oke, jadi saya minta kalian untuk mengumpulkan tugas makalah tersebut tepat waktu. Jangan tugas-tugas, saya tidak menerima alasan apapun ya. Baik, Bu. Alia mengeluh tapi tidak terlalu berpikir. Kemudian, Alia lalu Alia termenung, bukan mengerjakan tugas, tapi justru malah menonton drama. Aduh, episode ini seru banget. Deadline masih lama kok. Besok aja deh ngerjainnya. Kemudian, masuklah Linda menghampiri Alia. Udah ngerjain makalah belum? Aku lagi ngerjain. Aduh, dia lagi capek. Besok aja deh, besok ngerjain. Kamu yakin lagi jadi kebiasaan? Nanti jadi kebiasaan. Kemarin juga bilang gitu. Kemarin bilang nanti. Terus besok kan sebentar. Yang ini dikerjain. Kok malah ceramah sih, Al? Kok malah ceramah sih, dia? Ada aja mandi. Linda keluar sambil terheran-heran. Keesokan harinya, Alia mulai panik dan jam menunjukkan 22:17. Ya ampun, referensinya 10 jurnal internasional. Kenapa kamu kerjain dari kemarin ya? Kemudian Raffi menelpon. Halo Al, makalah lu udah sampai berapa? Besok dikumpulin ya. Bab apa, Raf? Judul aja belum. Astaga, besok deadline Al. Kenapa gak dikerjain kan? Gua udah ingat ini dari kemarin-kemarin, masa jadi kerjain Maaf deh, kebablasan keberapa soalnya. Semua masuk. Mahasiswa berkumpul mendaftar makalah. Alia langsung terburu-buru sambil nafas terengah-engah. Oke. Terima kasih ya Bu. Alia, kamu itu adalah salah satu mahasiswa yang saya percaya memiliki kemampuan yang tinggi. Tapi kemampuan tinggi tanpa manajemen waktu yang bagus itu nggak ada artinya. Ini tugas kamu saya terima, tapi dari kamu saya potong ya.
Alia, kamu nanti ke ruangan dosen PA ya. Kita harus bicara. Adiknya terima di ruang penasehat apa dulu? Alia, kamu sering banget nggak ngumpulin tugas ya? Iya ibu, saya sering juga. Awalnya cuma sebentar, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Ya itu bukan cuma soal malas, tapi karena rasa takut salah atau nggak percaya diri. Apalagi lebih sering organisasi. Coba kamu kasih tahu ke ibu, kenapa kamu sering memilih pekerjaan itu? Iya ibu, betul saya gampang banget karena distraksi. Jadi di awal sebenarnya saya udah niat kerjain, tapi malah karena distraksi sama TikTok atau nonton drama. Jadi ibu punya cara sederhana dari kamu. Itu namanya teknik Pomodoro. Di mana ada 30 detik dalam sehari. 25 detiknya lagi kamu bekerja dengan fokus, 5 menit lagi kamu beristirahat. Tapi ada syaratnya. Itu kamu harus matikan notifikasi HP kamu. Dan yang kedua, kerjakan tugas yang paling lebih dahulu. Yang ketiga, tentukan batas waktu sebelum akhirnya sebenarnya. Ya udah terlihat sedang serius mencatat daftar tulis di sampingnya. Produktif banget lagi. Jadi aku lagi nyobain teknik Pomodoro dan ternyata enak banget, dan sampai lagi loh. Wah, bagus banget tuh. Gue mana? Lu bakal lihat tuh. Jadi bukan Aku boleh belajar soalnya juga sering mulai juga sih dari organisasi. Ya, ayo boleh. Udah selesai. Keren. Tepuk tangan dulu ya. Oke, kembali ke posisi. Oke, boleh tepuk tangan lagi. Oke, selanjutnya Ibu akan mendengarkan dari yang sebagai penonton ada Maira dan juga Selin. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan alur drama yang tadi sudah dipraktekkan gitu oleh teman-teman kalian? Menurut saya drama ini relate banget ya dengan kehidupan mahasiswa sekarang, di mana kebiasaan alias dan tunda-tunda itu sangat relate. Saya juga merasa drama ini sangat membuka mata, di mana prokrastinasi ternyata bisa berdampak besar ya, seperti nilai berkurang atau sering stres. Ceritanya sederhana, bagus banget. Kalau menurut saya cerita dan menarik drama ini tuh karena dari peran dosen sendiri itu ternyata memberikan sebuah motivasi dan solusi gitu. Ini tuh membuat drama ini mengajarkan adanya edukasi, bukan hanya sekedar hiburan gitu. Sehingga di sini kayak saya sendiri juga belajar bahwa kita bisa mulai berubah sedikit dengan memulai disiplin sedikit demi sedikit. Sehingga saya juga tuh sehingga drama ini juga menunjukkan bahwa setiap permasalahan itu juga ada solusinya, dan di sini juga diperankan oleh dosen yang membantunya dan teman-teman yang saling suportif. Oke, baik. Terima kasih kepada Salin dan juga Maira. Kayak Ibu rasa kalian sudah sangat bagus gitu ya pendapatnya, dan Ibu rasa juga kalian sudah mengerti gitu makna dari drama tersebut. Nah, sekarang untuk tadi yang pemain peran yang bermain tokoh itu kan gimana sih? Ibu pengen tahu perasaan kalian saat memerankan menjadi Alia, tadi ada yang menjadi Bagas, kemudian Raffi, ada Bunda Sari dan juga Bunda Ni. Boleh silakan. Siapa yang mau dari sini dulu? Dari sini saya dulu. Oke, boleh. Jadi waktu tadi meranin Alia tuh saya ngerasa seperti bercermin. Ternyata kebiasaan itu kan kelihatannya sepele, tapi pas dimainin ini tuh merasa banget stresnya, paniknya, dan juga akibatnya. Jadi lebih sadar kalau nanti perilaku seperti itu kalau dilakuin terus-menerus akan merugikan kita sendiri. Selanjutnya mungkin siapa?
lagi tapi ya saya merasa bahwa peduli sama teman itu kayak sport itu sering ngerti tapi jarang ditangkapin gitu. Nah, jadi itu saya sadar bahwa disiplin wajib itu susah apalagi buat teman-teman dari lembaga ataupun juga dari sekolah. Tapi melihat juga saya belajar bahwa ketika diri sendiri sudah bisa mungkin orang lain bisa melihat kita jadi terwaspada. Saya memerankan juga membuat saya merasa seperti kakak yang mencoba mengingatkan adik untuk menjalankan untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban. Nah, kadang sih memang capek Kak kalau misalnya di posisi si Gibran ini, karena dia tetap harus mengingatkan dan peduli serta menahan rasa sabar untuk mengingatkan yang terbaik untuk temannya. Sebagai bagas saya merasakan dilema antara organisasi dan tugas. Di dilema ini saya jelas sekali dan pemerintahnya bilang sibuk gitu. Tapi kalau tidak bisa mengatur waktu, semua itu akan menjadi berantakan. Jadi saya jadi merasa diri sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Kalau saya selama memerankan diri Ibu Lestari itu membuat saya merasakan posisi sebagai dosen yang ingin mahasiswa itu berkembang. Jadi tegas itu perlu, tapi bukan karena marah, karena begini. Saya juga merasa peran itu mengajarkan keseimbangan antara ketegasan dengan kebijaksanaan. Saya sebagai guru, saya merasa seperti menjadi bimbingan yang harus menenangkan, mendengarkan, dan memberikan jalan keluar. Seru sekali memerankan sosok yang memotivasi dan membantu Alia menenangkan cara mengatasi prokrastinasi. Oke, tadi Ibu sudah mendengar perasaan-perasaan kalian dalam menerangkan tokoh tersebut. Mungkin pada saat menerangkan tokoh itu mungkin sedikit sulit gitu ya, karena mungkin ada yang bertolak belakang gitu dengan sifat asli kalian gitu ya. Nah, maka dari itu kenapa sih Ibu itu memilih topik prokrastinasi? Nah, karena topik ini menurut Ibu itu Ibu rasa itu pentingnya untuk kalian karena kebiasaan muda ini sering banget dilakukan oleh mahasiswa dan perlu diketahui bahwasanya prokrastinasi ini cenderung untuk dilakukan secara terus-menerus. Jadi prokrastinasi itu adalah bentuk pola dari secara yang dilakukan berulang-ulang gitu. Nah, dengan membahasnya sekarang tentu Ibu rasa Ibu berharap kalian itu bisa untuk menerapkan apa yang tadi sudah kalian maknai itu di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kuliah kalian untuk apa supaya kalian itu bisa menjalankan studi kalian dengan baik dan juga sehat gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi dari prokrastinasi. Jadi prokrastinasi itu adalah sebuah penundaan pekerjaan ataupun tugas yang sebenarnya itu bisa dilakukan secara langsung gitu saat itu juga. Prokrastinasi ini juga terjadi akibat adanya sesuatu hal yang dianggap itu lebih menyenangkan atau juga bisa karena merasa tugas itu berat gitu. Jadi makanya prokrastinasi itu bisa muncul gitu. Nah, kemudian penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya adalah ada beberapa faktor. Yang pertama adalah yaitu bisa malas atau kurang bersemangat, kemudian dia bisa tidak termotivasi, kemudian ada perasaan tidak mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut, lalu dia tidak bisa mengatur waktu dengan baik dan yang tadi itu perfeksionis. Dan ternyata orang yang perfeksionis juga bisa menimbulkan prokrastinasi. Padahal perfeksionis itu kan adalah hal yang bagus ya, tapi ternyata dari situ itu bisa menimbulkan hal prokrastinasi karena kebiasaan itu orang yang perfeksionis itu cenderung dia itu kalau misalkan ngerjain tugas itu harus perfect. Nah, kalau misalkan di situ dia nggak perfect itu kayak dia nggak lanjut gitu, jadi selama di pengerjaan tugas itu aja gitu, jadi tugas yang lain itu bisa terbengkalai gitu. Kemudian dampaknya dari prokrastinasi ini adalah deadline yang mepet, kemudian tugas yang tidak dikerjakan dengan baik gitu. Artinya kan dengan kalau misalkan kalian kerjain
membuat kalian stres juga karena kan menumpuk tugas gitu. Bisa jadi tugas yang kalian tumpuk itu kan deadline-nya sama, jadi kalian bingung gitu akan mengerjakan yang kalian dulu nih gitu. Kemudian cara dari mengatasi prokrastinasi yang mana tadi sudah mungkin yang tadi ada di dalam juga, yang mana bisa dengan menggunakan teknik Pomodoro, yang mana 25 menit kalian mengerjakan, 5 menitnya itu adalah istirahat. Kemudian kalian itu bisa mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Kemudian kalian bisa menjadwalkan tugas mana gitu yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan saat itu juga gitu. Supaya apa? Supaya pada saat kalian mengerjakan tugas itu lebih terarah gitu, supaya bukan motivasi juga untuk mengerjakan tugas gitu. Mungkin itu materi tentang prokrastinasi yang aku jelaskan. Kiranya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau sering bisa Kalau sebenarnya jawabannya bisa sih, karena kan ya setiap orang itu kan pastinya bisa berubah dengan cara yaitu pilihan masing-masing. Jadi misalkan kamu mau berubah, ya berarti kamu bisa berubah. Tapi kalau misalkan dari orang itu nggak mau berubah, ya maka dia nggak mau berubah gitu. Nah, cara kecilnya adalah kamu mungkin bisa mulai dari hal kecil kayak tadi buat tulis, kemudian mengerjakan sedikit-sedikit. Ada lagi yang ditanyakan? Bagaimana kalau misalkan kita udah disiplin kan masih sering kita praksi, bagaimana ya supaya kita tetap bisa disiplin, kita menjaga disiplinnya walaupun banyak diskusi dari luar. Oke, jadi kuncinya itu yang pertama sebisa mungkin kamu itu cari lingkungan yang mendukung untuk kamu belajar, kamu ngerjain. Misalkan kalau kamu tuh tipe orang yang kalau misalkan belajar itu harus hening gitu, jadi itu dikondisikan, jadi kamu jauhlah dari beberapa hal distraksi. Kemudian kamu bisa dengan menjauhkan HP gitu kan HP juga salah satu distraksi ya. Kemudian mungkin bisa juga modul HP-nya kalau misalkan udah dijauhin masih ada notif-notif, bisa tuh dimatiin notifikasinya gitu. Ada lagi? kalau misalnya kita udah ingetin teman, tapi temannya itu nggak ada perubahan, gimana ya? Kayak kalau misalkan temannya nggak ada perubahan, sebenarnya nggak apa-apa sih, kamu tetap ingatin, misalnya kan kita udah ingetin, tapi kalau misalkan dia nggak mau berubah, ya udah itu kan pilihan dia, dan dia juga tuh udah tahu gitu apa akibatnya gitu. Ada lagi? Saya gimana sih cara kita mengatur waktu pada saat kita dalam berorganisasi? Oke, caranya bisa dengan kamu tuh buat jadwal. Jadi kamu buat jadwal antara jadwal kamu kuliah, kemudian jadwal kamu organisasi, dan juga jadwal belajar kamu sendiri gitu. Jadi kamu misalkan kamu kuliah dari Senin sampai Kamis, nah itu khusus tuh jadwal kamu kuliah. Kemudian organisasi kamu hari apa aja, jam berapa aja, nah itu mulai dibuat jadwal. Nah kemudian perlu ditekankan juga bahwasannya pada saat kamu menjadwalkan itu sebisa mungkin kamu melakukan hal itu sesuai dengan kapasitas kamu. Jadi jangan lebih dan saya juga tidak baik. Ada lagi? Saya saya mau nanya, kenapa ya dosen itu melihat tugas kalau soal deadline? Kayak kenapa dosen itu tegas soal deadline? Karena yang pertama yaitu mau kita semua itu bisa manajemen waktu, kita bisa menghargai waktu. Karena kan kita ini kan keluar dari kuliah itu akan menempuh dunia pekerjaan, di mana ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu. Maka dari itu dosen itu sangat-sangat kayak mengingatkan deadline gitu.
mana yang kamu mau kerjain saat itu juga. Terus kamu bisa dengan kamu kecil misalnya dengan baca instruksi dulu, dengan kamu senang melalui kalender dulu gitu. Jadi lihat aja dulu niat hasil itu bakal ngikutin. Oke, sudah tidak ada yang tanya lagi? Ya. Iya Bu. Oke, karena tadi kalian sudah melakukan menjawab, nah sekarang Ibu mau tahu bagaimana komitmen kalian semua setelah kalian melakukan bimbingan kelompok ini dengan topik prokrastinasi. Jadi komitmen saya sendiri itu untuk stop tunda tugas. Misalnya tadi pas kuliah tadi pagi dapat tugas, ini malam banget kita pulangnya misalnya tadi tuh langsung ngerjain tugas gitu biar gak numpuk. Ya, teman saya itu kayak tetap disiplin dan juga ngikutin teman-teman di walaupun agak pada cuek tapi tetap sampai kalau besar banget kita. Oke, kalau dari saya akan berkomitmen gitu. Mulai sekarang saya akan mengerjakan tugas secara teratur sehingga saya tidak akan menumpuk karena stres saya karena mengerjakan tugas tersebut. Karena gimana kalau teman-teman Saya komitmennya saya akan menerapkan teknik Pomodoro dan membatasi penggunaan HP saat belajar. Kalau saya itu komitmennya itu lebih menghargai waktu dan menyelesaikan masalah dengan tepat waktu tanpa menunggu deadline yang mepet. Kalau menurut saya yaitu ya mengimbangkan antara kuliah dan organisasi sekaligus saya akan membuat jadwal biar lengkap dan anonim. Untuk komitmen saya tetap menjadi teman yang mengingatkan dengan cara yang baik dan tidak lupa untuk fokus untuk manajemen waktu saya. Komitmen aku membuat menulis supaya tidak menunda tugas lain. Oke, komitmen kalian sudah sangat baik ya dan juga realistis. Nah, yang paling penting adalah komitmen yang bisa diucapkan, itu bukan hanya diucapkan, tapi juga dijalankan gitu. Supaya apa? Supaya ada perubahan lah dalam diri kalian yang mulai dari sedikit demi sedikit, kemudian studi kalian itu bisa lebih lancar dan juga kalian itu bisa lebih istilahnya lebih sehat lagi dalam memanajemen waktu dan terhindar dari prokrastinasi. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah dalam penghujung kegiatan. Tapi sebelum itu, Ibu pengen tahu dulu bagaimana pesan dan harapan kalian dalam kegiatan hari ini. Seru banget Bu. Saya tuh merasa kegiatan itu nggak ngebosenin karena kita tuh praktek langsung gitu. Jadi kita lebih nempel ilmunya gitu buat saya. Kalau misalkan kalian merasa senang, Ibu juga ikut merasa senang. Nah sekarang Ibu minta kalian untuk bisa menyampaikan bagaimana pesan dan juga harapan kalian terhadap kegiatan yang hari ini kalian laksanakan. Jadi pesan saya sih untuk jangan remehin kebiasaan menunda. Untuk harapannya semoga kita semua bisa manajemen waktu dengan baik. Terus menurut saya pesan yang saya sampaikan yaitu bahwa kita harus tetap saling belajar dan harapannya teman-teman saya yang saya kasih itu mulai disiplin dan mulai dari sekarang juga. Kalau pesan dari saya, jadi pada teman itu perlu. Lalu harapannya itu kita bisa saling mendukung tanpa rasa tanpa. Kalau pesan dari saya, organisasi itu bagus tapi ya sampai mengorbankan kuliah. Kalau kita harapkan, ya saya berharap semua bisa seimbang dalam waktu. Kalau saya Bu, pesan saya itu disiplin itu adalah bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, kalau harapan saya itu saya lebih bisa menghargai waktu lagi. Kalau pesan dari saya itu perubahan itu berawal dari kesadaran diri sendiri. Saya harap kita terus memotivasi diri sendiri untuk tidak menunda pekerjaan itu. Kalau dari saya, pesan saya dari drama tadi itu membuka mata saya sehingga saya juga jadi tahu bahwa kita itu harus mulai mengerjakan apa yang sudah jadi tugas kita gitu agar kita pun tidak pusing di akhirnya dan saya juga dapat mengolah apa yang telah saya lakukan sehingga tidak akan menyia-nyiakan waktu yang terbuang. Pesan dari saya jangan frustrasi dulu, jangan berubah, dan harapan saya kita tidak aktif dalam dan Oke, Ibu sudah mendengar bagaimana pesan dan juga harapan kalian. Ibu sudah sangat baik dan Ibu
ya. Kemudian dari juga berharap semoga kalian itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan merasa kalian sudah sangat baik dalam memaknai kegiatan pada hari ini. Oke, teman-teman semuanya, kegiatan kita pada hari ini sudah berakhir, sudah selesai. Ibu mengucapkan berterima kasih kepada kalian karena sudah datang dalam kegiatan hari ini. Kemudian ibu juga mengingatkan bahwasanya apa-apa yang tadi sudah dibahas itu mungkin bisa diterapkan oleh kalian dengan baik dan mungkin kita akan bertemu di minggu depan untuk melakukan bimbingan kelompok lagi dengan topik terkait dengan manajemen stres. Apa kalian setuju? Setuju. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kepada Sally, dan Sania, Devi, Faiza, Clara, Maya dan juga Maulana sudah datang ke kegiatan kelompok